separuh waktu ke penuh waktu itu tidak mengikuti mekanisme seleksi berdasarkan hasil seleksi yang sudah ada. Saya kira begitu. Tapi dengan BKN, guru ini belum bisa diumumkan karena kendala teknis. Jadi beberapa kabupaten kota pun mengalami hal yang sama. Bila ada pengumuman lanjutan tentu segera kami susul. Itu yang terkait dengan tahap 1. Kemudian juga ada yang terkait dengan tahap 2 karena diperpanjang berdasarkan hasil Zoom meeting dengan Kemenpan RB sampai dengan tanggal 7 Januari. Hari ini sebagaimana hasil rapat tadi tentu kami masih kalkulasi, terutama di Dinas Lingkungan Hidup yang kami sinyalir masih ada beberapa tenaga yang belum melakukan pembuatan akun dan lain sebagainya. Ini akan coba kami koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Prinsipnya sesuai dengan hasil rapat juga adalah semua non-ASN harus ikut seleksi sepanjang persyaratan dipenuhi. Jadi dengan ikut seleksi kami berharapkan eksistensi mereka untuk bisa mengabdi di pemerintah Kabupaten Tabanan dapat terjamin ke depannya. Skema-skema atas bagaimana bagi yang tidak memenuhi formasi, bagaimana dengan yang tidak mendapatkan formasi dalam tanda kutip tidak lolos ke bahasa yang mudah dipahami. Tentunya kami sudah bahas tadi, teman-teman dari Komisi 1 juga sangat intens dan memiliki komitmen yang sama saya kira dengan eksekutif dan legislatif untuk menjadikan mereka penuh waktu pada nantinya. Apalagi sudah dikalkulasi anggarannya. Mudah-mudahan nanti semua pihak yang terkait dengan hal ini, Pak Bupati, Pak Ketua DPR, eksekutif, legislatif bisa sama-sama mendukung. Apalagi ada wacana untuk mengklirkan hal ini untuk bertemu langsung dengan Kemenpan RB dan BKN. Hal itu tentunya membuktikan bagaimana keseriusan dari bapak-bapak di Komisi 1 untuk keberpihakannya kepada teman-teman non-ASN yang tidak memenuhi ataupun tidak mendapatkan formasi dalam tanda kutip tidak lolos. Saya kira begitu. Artinya kan ada angin sebelah di angkat untuk Bakuda itu potensi bisa. Karena kalau kita lihat dari data itu untuk tahap 1 ada kurang lebih yang belum mendapatkan formasi itu kan ada 1985. Nah, itu kalau misalnya kita angkat untuk penuh waktu, kita hanya membutuhkan anggaran kurang lebih 20 miliar di perubahan 2025. Nah, kemudian yang sisanya itu kan ada juga potensi tahap 2 itu ada 968. Kalau potensi di tahap 2 itu kan formasi ada 90. Jadi sisanya itu ada sekarang bahwa mereka-mereka yang non-ASN yang sudah mengabdi bertahun-tahun, yang penting mereka ikut ujian. Ya. Karena itu sebagai dasar nanti untuk diusulkan bisa untuk mengikuti paruh waktu ataupun penuh. Kalau paruh waktu itu hak-hak mereka itu sama nggak dia dengan kalau paruh waktu itu kan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan berapa yang bisa kita alokasikan. Tetapi yang harus mereka pikirkan, pertimbangkan itu adalah bahwa potensi mereka untuk diangkat menjadi penuh waktu itu yang kita buka. Sehingga nanti mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kami bicarakan tadi di perubahan 2025 yang tahap 1 bisa kita langsung penuh waktu, kemudian yang ikut seleksi tahap 2 di 2026 juga bisa penuh waktu. Itu tahap 1 tahun berapa aja? Ini yang kita sekarang kan ada 2.372 yang ikut tes. Kemudian yang lolos formasi itu kan ada 294. Nah, sisanya lagi 185. Itu kan belum 1985. Itu kan belum. Belum mendapatkan. Itulah yang sekarang kita perjuangkan. Tapi kalau untuk anggaran per waktunya sudah ada. Itu tapi anggarannya tidak masuk di belanja pegawai, nanti dititipkan di anggaran belanja jasa atau barang dan jasa.